Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Pada kali ini kita akan membahas isu yang sedang menarik dalam dunia birokrasi dan kebijakan publik, yaitu tentang penerapan WFH bagi aparatur sipil negara di pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kebijakan ini dianggap sebagai transformasi birokrasi menuju sistem pemerintahan yang lebih digital, fleksibel, dan efisien. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga menimbulkan berbagai tantangan, terutama terkait pelayanan publik dan penguasaan kerja ASN. Nah, untuk membahas lebih jauh mengenai isu ini, hari ini sudah hadir 3 narasumber bersama kita. Baik, dimulai dari latar belakang dulu. Sebenarnya apa yang melatar belakangi pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerapkan kebijakan WFH bagi ASN? Baik, kebijakan WFH ini sebenarnya merupakan bagian dari transformasi birokrasi menuju sistem pemerintahan berbasis digital dan efisiensi kerja. Pemerintah mulai mencoba menyesuaikan pola kerja birokrasi dengan perkembangan teknologi informasi. Melalui kebijakan ini, ASN diperbolehkan bekerja dari rumah pada hari tertentu. Sementara sektor pelayanan publik yang bersifat langsung tetap diwajibkan bekerja di kantor agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Berarti pemerintah ingin menciptakan sistem kerja yang lebih fleksibel ya? Betul, karena di era digital sekarang, birokrasi dituntut lebih efektif, dan mampu memanfaatkan teknologi dalam proses administrasi pemerintahan. Nah, kalau kita lihat secara aktual, bagaimana penerapan kebijakan WFH ini di Sumatera Barat? Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai menerapkan kebijakan WFH sejak April 2026 melalui Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2026. Dalam aturan tersebut, ASN melaksanakan WFH setiap hari Jumat, sedangkan hari kerja lainnya tetap menggunakan sistem work from office atau WFO. Namun, tidak semua ASN bisa menjalankan WFH. Ada sekitar 12 kategori ASN yang tetap diwajibkan bekerja langsung di kantor, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti rumah sakit daerah, BPBD, Satpol PP, Dukcapil, sekolah, dan pelayanan lainnya. Menarik juga ya, berarti pemerintah tetap mempertimbangkan pelayanan masyarakat. Ya, karena tujuan utama kebijakan ini bukan hanya fleksibilitas kerja, tetapi juga mendukung reformasi birokrasi melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Selain itu, mulai terlihat perubahan pola kerja birokrasi yang lebih mengandalkan teknologi seperti e-office, absensi digital, tanda tangan elektronik, dan pelaporan kerja berbasis upload. Nah, kalau dilihat dari perspektif politik kebijakan publik, bagaimana sebenarnya formulasi kebijakan WFH ini? Dalam konteks politik, formulasi kebijakan merupakan proses penyusunan kebijakan publik yang melibatkan banyak aktor seperti pemerintah, birokrasi, hingga kelompok kepentingan. Jadi kebijakan publik tidak hanya bersifat administratif, tapi juga dipengaruhi oleh kepentingan politik, negosiasi, dan strategi pemerintah. Kebijakan WFH di Sumatera Barat dapat dilihat sebagai bentuk arah politik pemerintah daerah dalam mendorong transformasi digital dan reformasi birokrasi. Berarti kebijakan ini juga memiliki dimensi politik ya? Betul, karena pemerintah ingin menunjukkan bahwa birokrasi mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, tapi tetap menjaga stabilitas pelayanan publik. Makanya adanya pengecualian terhadap beberapa kategori ASN agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Dalam implementasinya sendiri, apa tantangan terbesar dari kebijakan WFH ini? Nah, tantangan utamanya ada pada penguasaan kinerja ASN dan kesiapan teknologi. Ketika ASN bekerja dari rumah, penguasaan secara langsung menjadi lebih sulit. Pemerintah harus memastikan bahwa pegawai tetap produktif dan disiplin meskipun bekerja secara fleksibel. Selain itu, tidak semua ASN memiliki kemampuan digital yang sama. Benar, infrastruktur teknologi juga sangat menentukan keberhasilan WFH. Karena sistem kerja jarak jauh membutuhkan internet yang stabil, perangkat kerja yang memadai, serta keamanan data yang baik. Kalau fasilitas digital tidak siap, maka pelayanan publik bisa terganggu. Berarti keberhasilan WFH ini sangat bergantung pada kesiapan sumber daya. Ya, bukan hanya teknologi, tetapi juga kualitas SDM birokrasi. Nah, bagaimana dengan respon masyarakat terhadap kebijakan WFH ini? Respon masyarakat cukup beragam. Ada yang mendukung karena dianggap sesuai dengan perkembangan teknologi dan menciptakan fleksibilitas kerja. Namun juga ada yang
kritik karena khawatir kualitas pelayanan publik menjadi menurun apabila pengawasan terhadap ASN tidak dilakukan secara maksimal. Bahkan muncul anggapan bahwa WFA bisa dianggap sebagai libur terselubung apabila pegawai tidak disiplin. Jadi di sini pemerintah harus benar-benar menjaga kepercayaan publik ya. Betul, karena kalau masyarakat merasa pelayanan publik menjadi lambat, maka kepercayaan terhadap pemerintah bisa menurun. Oleh sebab itu, evaluasi dan pengawasan harus dilakukan secara terus-menerus. Kalau dari sisi regulasi, apakah kebijakan WFH ini memang memiliki dasar hukum yang jelas? Tentu ada. Kebijakan ini didukung oleh beberapa regulasi seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selain itu, ada juga Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Kemudian pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025 yang mengatur fleksibilitas kerja ASN melalui sistem WFH, WFO, dan WFA. Berarti kebijakan ini memang bagian dari reformasi birokrasi nasional ya? Betul sekali. Baik teman-teman, dari diskusi kita hari ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan WFH bagi ASN di Sumatera Barat merupakan bagian dari transformasi birokrasi menuju sistem pemerintahan digital yang lebih modern dan fleksibel. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan ini juga menghadapi berbagai tantangan seperti penguasaan kerja ASN, kesiapan teknologi, hingga kualitas pelayanan publik. Karena itu, pemerintah perlu terus melakukan evaluasi, memperkuat sistem digital, dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang hadir pada podcast kali ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.